Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan ada seorang yang datang kepada Nabi, lantas dia bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak membawa manfaat bagi orang lain. Senang nulung, senang ngasih ya. Nah, itu kan bawa manfaat ya. Yang paling banyak membawa manfaat bagi orang lain, itu yang paling baik. Wa ahabul a'mal ilallah, kemudian dia juga bertanya, wa ayul a'mali ahabu ilallah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ahabul a'mali ilallah ta'ala sururun tudhiluhu ala muslim, adalah kebahagiaan yang engkau berikan pada saudara muslimmu. Nah, membuat orang lain bahagia. Ya, lagi butuh-butuhnya misalnya uang atau kendaraan atau makanan, kemudian kita datang ngantarkan yang kita butuhkan. Seneng banget ya. Ini amal seperti ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada anak-anak itu kok kena apa itu bubur seneng banget. Wah, sehingga mereka betah di masjid karena banyak yang atau sering dikasih makan di masjid ini, makmur. Nah, membuat orang bahagia ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau melepaskan, membantu orang lain melepaskan beban yang sedang membelitnya. Aw taqti anhu dainan, atau kamu membayar utangnya, gitu ya. Utang itu membuat orang lali turu, orang enak mangan, gitu ya. Kepikiran, terus apalagi orang yang sudah tahu hukum, ini utang itu jadi beban nanti di akhirat. Nah, kalau ada orang punya utang, atau ada orang yang kamu punya utang enggak gitu. Ada yang suka nanya gitu, ya punyalah, berapa, bisa bayar apa enggak kira-kira, orang yang dipinjemin gimana gitu. Udah saya bantu gitu. Saya bantu, insyaallah kebahagiaan yang luar biasa. Aw tatrudu anhu ju'an, atau engkau mengisi perutnya yang sedang kelaparan sehingga jadi kenyang, hilang rasa laparnya. Makanya memberi makan orang yang sedang puasa mendapatkan pahala seperti pahala dia yang puasa itu. Wali an amsya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran. Ya Allah, sekiranya aku berjalan menemani saudaraku dalam menyelesaikan hajatnya, nemenin orang menyelesaikan hajatnya, itu lebih aku sukai. Ini kata Rasulullah SAW, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Fatah. Maksudnya apa? Beda Masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Punya keutamaan 1000 kali lipat sholat di Masjid Nabawi dibandingkan dengan sholat di masjid biasa, ya kan? Ini itikaf, otomatis di situ sholat, di situ ibadah yang lain. Sekiranya aku berjalan menemani saudaraku untuk menyelesaikan hajatnya, lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan.
Ini yakni Masjid Nabawi syahran. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang bisa menahan marahnya, Allah akan tutup auratnya, aibnya maksudnya. Wa man kazuma ghaidahu walau syaa'a ayyamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menahan emosinya, disakiti orang dia tidak balas padahal dia mampu untuk membalas. Dia nahan tidak membalas padahal mampu, ya. Maka Allah akan penuhi hatinya dengan roja, harapan di hari kiamat. Jadi hatinya itu penuh dengan harapan apa? Kebaikan, ya. Keselamatan, kemenangan. Dan itu yang akan terjadi sesuai dengan harapannya. Kalau di akhirat seperti orang nun sewu saat sakaratil maut, ya. Saat sakaratil maut, kalau dia berharap Allah akan mengampuninya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, pasti Allah akan mengampuni saya, insya Allah diampuni. Itu sinyal, ya. Roja, harapan yang ada pada orang saat sakaratil maut itu menjadi sinyal bahwa dia akan mendapatkan itu. Makanya diantara etika kita atau anjuran kita saat menjenguk orang sedang sakit parah atau nazak tapi masih bisa respon adalah diingatkan dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maha rahimnya Allah, maha rahmannya Allah, maha maghfirahnya Allah. Agar apa? Agar dia berharap Allah mengampuninya, begitu. Nah, ketika dia punya harapan seperti itu, insya Allah kan dapat. Nah, di hari kiamat saat yang kita prasangkakan, yang kita harapkan kemenangan, kebaikan, surga, insya Allah akan dapat seperti itu. Nah, orang yang menahan amarahnya, meskipun dia bisa melampiaskan, membalas ya orang mendolimnya, insya Allah Allah akan penuhi hatinya dengan apa? Dengan roja, ya, dengan harapan-harapan keselamatan, keberuntungan, surga gitu. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yusbitaha lahu asbatallahu qadamahu yauma yazullul aqdam. Barang siapa yang menemani saudaranya memenuhi hajatnya sampai kelar, maka Allah akan menetapkan kakinya, mengokohkan kakinya saat rata-rata kaki-kaki itu pada terpleset, tergelincir. Di mana? Di sirat. Karena kita sering biasa nemenin orang lain, ya, membantu orang lain menyelesaikan hajat-hajatnya, Allah akan kokohkan langkah kita, kaki kita. Nifati fillah sanallahu wa yakum ajmain. Semua ini adalah amalan-amalan apa? Membantu orang lain.